Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di pembelajaran 6 yang terakhir, yaitu tentang energi alternatif, hak dan kewajiban ya. Pada halaman 121 di sini ada rangkaian percobaan membuat energi listrik dari energi alternatif. Pada percobaan ini menggunakan sebuah kentang sebagai media dalam menghantarkan listriknya. Tapi kalian juga bisa menggunakan lemon ataupun buah-buah lainnya seperti jeruk yang mengandung vitamin C. Lampu LED, kemudian ada kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Untuk mengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam yang disebut dengan batang karbon. Jadi kalau ingin memakai baterai, kita harus membongkar dulu bagian dalam baterai itu. Nah, pada percobaan di sini akan menghasilkan arus listrik, namun tidak begitu kuat. Nanti lampunya akan menyala, namun tidak begitu kuat ya, karena hanya menggunakan kentang sebagai media percobaannya. Di sini kita hanya ingin membuktikan apakah kentang bisa dapat menghantarkan listrik. Ternyata kentang juga bisa dapat menghantarkan listrik walaupun hanya sedikit ya. Nah, kemudian di sini ada tentang membaca teks tentang kewajiban dan hak dan hak manusia terhadap lingkungan ya. Jadi ada beberapa macam kewajiban manusia dalam atau terhadap lingkungan. Sebaiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan, fungsi dan pemanfaatannya dipelihara serta diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan lingkungan sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitar. Pertama, ada kewajiban kita tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan suatu hal yang sederhana tapi sulit sekali diterapkan oleh orang-orang. Masih saja banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan, padahal kewajiban membuang sampah itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari tong sampah untuk membuangnya. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Kemudian ada melakukan penanaman kembali, memulai menanam pohon akan lebih baik daripada tidak menanam sekali. Kemudian menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Aksi ini bisa mencegah polusi udara yang semakin parah. Salah satunya contohnya kendaraan yang ramah lingkungan yaitu mobil tenaga surya. Kemudian ada memperindah lingkungan dengan menghias taman dan kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Ini dapat membuat lingkungan menjadi lebih indah, namun juga akan lebih sehat karena tumbuhan hijau khususnya mampu memberi oksigen yang lebih baik kepada manusia ya. Kemudian selain memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, orang-orang dapat memperoleh haknya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita membuang sampah, terus melakukan penanaman pohon, membuat taman dan tanaman hijau, kita akan memperoleh hak dari apa yang kita lakukan tadi, yaitu mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air yang bersih juga, sehingga aman digunakan untuk mandi, mengairi sawah dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik.
Kemudian tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein hewani maupun nabati kita dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian mendapatkan kelancaran dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia, misalnya membuat gedung olahraga serta pertokoan. Kelestarian lingkungan yang terpelihara dapat membuat manusia memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, terbebas dari polusi udara dan pencemaran lingkungan. Jadi kalau kita melakukan kewajiban kita, yaitu mengurangi pemakaian kendaraan yang berakibat polusi dan menggantinya dengan mobil tenaga surya yang ramah lingkungan, maka kita akan terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan kita, ya. Oke. Di sini setelah kalian membaca tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup, silakan kalian kerjakan latihannya, yaitu ayo berlatih halaman 124 1-5. Untuk tugasnya itu saja hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.